Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, renungan akhir tahun 2022. Bapak Ibu Saudara ya, begini judulnya, hentikan mabuk agama. Mabuk agama dalam tanda petik adalah sebuah istilah yang mengagung-agungkan kelewat batas pemahaman tentang keagamaan, padahal yang diagung-agungkan itu bukan hal-hal yang esensial dalam sebuah agama ya. Tahun 2022 segera kita tinggalkan dan kita akan masuk 2023. Ayo buang semua simbol-simbol mabuk agama. Pertama, kalung salib ya. Kalung salib, pendeta selalu memakai kalung salib segede gaban. Katanya kalau masih sarjana itu kecil, nanti master rada gede, doktor kalung salibnya gede, gundal gandul yaitu katanya. Kalau kami tidak pakai kalung salib itu sudah harga mati, Pak. Harus pakai, Pak. Namanya pendeta itu harus pakai kalung salib. Makin doktor makin gede kalungnya. Mabuk agama, segera buang, segera tinggalkan ya. Kalung salib itu bukanlah hal yang esensial di dalam pemahaman. Kalung salib gede, tapi Yesus Allah, kamu hujat-hujat. Mana yang benar? Orang itu menyembah Yesus Allah atau memakai kalung salib yang gede? Segede gaban. Ya. Kedua, simbol salib demi nama. Pak, ini kan simbol salib, Pak. Harga mati. Itu tidak esensial, tidak ada dasar ayat Alkitabnya. Betul apa betul? Simbol salib harga mati. Betul apa betul? Kalau kita melihat di dalam Babel besar, salah satu ciri Babel besar adalah ada lambang atau materai di dalam jidat sini. Materai tentu saja materai dari bukan dari Allah. Kalau materai dari Allah kan Roh Kudus. Makanya ini demi nama materai. Materai apa ini? Materai dari iblis tentu saja. Baca saja tentang Babel besar. Salah satu tandanya bahwa jidat sini ada materai. Ya, harga mati, Pak. Lambang salib begini harga mati, Pak. Ya, kita meninggalkan 2022, kita ke 2023 ya. Ya, kalau bicara salib itu pasti Yesus. Itu bicara salib Yesus ya. Tidak ada salib yang lain. Kami membuat tanda salib tapi ini bukan salib Yesus ini. Salib Yesus yang lain aja deh. Gitu ya. Ya, itu mabuk agama, simbol-simbol mabuk agama. Ketiga adalah baju, yaitu baju gombrong, yaitu baju gombrong dengan atributnya pakai slayer atau selendang warna ungu gitu. Itu dijadikan simbol-simbol mabuk agama ya. Kalau namanya jadi hamba Tuhan itu ya pakaiannya harus gombrong gitu. Apa sebutnya itu pakaian apa itulah ya. Itu simbol mabuk agama. Segera tinggalkan, kita akan meninggalkan 2022 ya. Kita masuk di 2023 dengan sangat mudah kita klik di digital ya, di sumber-sumber digital ya, kebenaran Alkitabiah. Jadi jangan mau lagi seperti hal seperti itu. Kemudian Alkitab model lama. Kalau pendeta itu, Pak, harus pakai baju gombrong, harus pakai kalung salib segede gaban, harus ngempet Alkitab, Pak. Kalau nggak ngempet Alkitab di sini itu nggak mantep jadi pendeta. Romo-romo juga seperti itu. Ya, harus begini, Pak. Jadi Alkitab Android itu nggak mau, mereka nggak mau terima itu ya, nggak mau seperti itu ya. Itu mabuk agama. Kemudian patung Yesus dan segala ikutannya ya. Harga mati, Pak, bagi kami patung Yesus. Ayo Bapak Ibu Saudara, tinggalkan itu ya. Dengan mudah kita harus yang Alkitabiah saja. Sebagai orang yang Kristen sejati maupun yang ngaku-ngaku Kristen ya haruslah
yang Alkitabiah saja, ya. Begitu ya. Terus hal lain adalah dari ortodok, ya. Ortodok, salat 7 waktu itu adalah budaya. Gereja ortodok ngarap, orang Kristen Arab, ya. Sholat 7 waktu itu adalah budaya, ya. Dengan ikutannya tentu saja dengan wudhu, dengan ngaji, dengan azan, ya. Sholat 7 waktu ortodok itu budaya. Kita akan meninggalkan 2022, jadi tinggalkan itu budaya, tidak esensial. Tidak esensial, itu budaya Arab. Sholat, wudhu, ngaji, azan. Ortodok Kristen Arab, ya. Demikian pula jilbab, ya, jilbab dan ikutannya, yaitu jilbab, kupluk, jenggot, apalagi ya segala atribut bajunya itulah, ya. Ortodok Kristen Arab, ya, disebut ortodok, ya. Kita segera meninggalkan 2022 masuk 2023, jadi tinggalkan itu, ya. Tinggalkan simbol-simbol mabuk agama, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi simbol-simbol mabuk agama seperti itu, dan ada masih banyak yang lain, ya, liturgi yang lain, ya. Ya, harus kita tinggalkan, ya. Jangan kita mabuk agama, ya. Ya, karena kita mesti menyadari bahwa salah satu trigger pemicunya ya seperti itu. Contoh, kamu bangun patung Yesus di perempatan jalan, atau kamu membangun simbol-simbol apapun, ya, itu jadi pemicu, ya, jadi trigger, ya, ya, apapun lah, ya. Sudah banyak kasus, ya, gara-gara simbol-simbol seperti itulah yang membuat trigger terjadinya ketidakharmonisan toleransi Indonesia Pancasila. Ya, mabuk agama, jangan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara harus smart, harus pintar, harus cerdas, cari informasi di media digital lainnya selain Google, juga yang lain, ya, di internet terutama, ya. Searching saja supaya Anda itu tahu, oh, ini pakaian kayak gini ternyata cuman budaya, ya. Patung Yesus itu juga budaya. Tanda salib, ya, tuh salib segede gaban, ya. Terus baju gombrong, ya, dengan slayer ungu, ya. Terus apalagi, ya, salat 7 waktu, terus jilbab Kristen Ortodok ini, ya. Ini saya bicara Kristen Ortodok, jilbab ortodok, terus ngaji, wudhu, azan, ya, ortodok, ya, ortodok Arab ini, ya. Itu ternyata tidak esensial. Jadi itu menjadi simbol-simbol mabuk agama. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi supaya kita lebih smart, ya, kita lebih educated, ya, di dalam memasuki 2023, ya. Saya berharap kepada semua yang dari kelompok-kelompok non-Kristen, artinya Anda kan masuk Nasrani nih, ya. Anda masuk Nasrani, Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Advent, Mormon, ya, itu termasuk Nasrani, ya. Jadi Anda jangan mabuk agama, dan kepada siapapun yang mendeklarasikan diri sebagai apologeter, ya, itu 1 Petrus 3 ayat 15, ya. Pertama kali Anda harus pahami Kristus, ya. Kristus dikuduskan dalam hatimu. Jadi kamu tidak bisa disebut apologeter kalau Bapa kamu kuduskan dalam hatimu itu dulu, ya. Akhirnya akan menjadi sumber kegaduhan, ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, sumber kegaduhan adalah pemicunya. Salah satunya adalah yang ngaku-ngaku apologeter, ngaku-ngaku Kristen, padahal meninggikan Bapa di dalam hati, mengkuduskan Bapa. Jadi Anda tidak akan bisa, ya. Anda cuma jadi pemicu untuk terjadinya kegaduhan doang.
Ya, saudara-saudara, para hamba-hamba Tuhan ya, pahami ini ya, bahwa salah satu trigger pemicu dari kegaduhan ya, kegaduhan adalah ya justru Anda ini yang ngaku-ngaku sebagai apologeter, padahal syarat sebagai apologeter adalah kuduskan Kristus dalam hatimu. Tapi yang kamu kuduskan Bapa, ya tidak akan nyambung. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, segera buang simbol-simbol mabuk agama. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.